Jadi apa karena itu kamu kemudian cepat pindah dari Madura? Tapi mungkin masyarakat di kota lain pikir, wah Loko udah habis nih. Enggak, tapi itu. Di saat orang banyak yang nggak percaya lagi kalau Loko itu masih bisa. Siapa nggak percaya? Siapa nggak percaya Valentino? Dari tadi Valentino bilang orang nggak percaya. Siapa nggak percaya? Ya tapi kan jadinya saya nggak tahu cerita yang benar yang mana. Oke, semua orang nggak tahu cerita benar. Saya juga nggak tahu. Ale, super, hijau, ale. Lah iya kok. Pindah. Kok pas sudah ke Liga 1 kamu nggak diajak? Dan akhirnya gimana, masyarakat menerima nggak? Di mana? Fansnya PSIM sama Sleman, kehadiran kamu di PSIM. Hai pemirsa, inilah dia waktunya Jepret! Halo Jepret Team, bagaimana episode dari Jepret Talk Special Eloko Series di episode-episode sebelumnya. Apalagi kalau kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan kemarin di Arema, tentu kita jadi banyak tahu hal tentang Loko. Dan tentunya juga ini semua terselenggara karena support kalian Jepret Team dan juga Awi, bukan air biasa. Dan kali ini kita akan menuju Malang ke tetangganya, Madura. Ya, kenapa di Madura? Karena Loko juga sempat singgah di Madura United. Kita sapa saja Loko Gonzales. Saya jadi tahu ya Loko itu pemain yang profesional dan menunggu kabar daripada Loko yang memutuskan untuk misalnya pindah ataupun juga menandatangani kontrak ke tim lain. Kamu lebih senang menunggu apakah memang kamu mau diperpanjang atau tidak, kamu dipercaya atau tidak oleh pelatih. Tapi kan kamu jadinya kasihan, selalu tanda tanya gitu. Kenapa kamu memilih jadi begitu? Kenapa? Kenapa kamu nggak memutuskan aja, ya udah saya pindah? Karena saya dulu belajar untuk hormati sama orang. Oke. Karena itu saya hormati keputusan pertama dari tim di mana saya main. Jadi kalaupun kamu nggak diperpanjang, kamu menghormati? Kamu nggak kesel? Enggak, kalau mereka baru bilang que dia mau diperpanjang, ya oke. Nggak apa-apa? Saya harus apa? Hormati? Cari tim lain. Betul. Ya makanya maksud saya kalau misalnya kamu duluan yang ngomong begitu, emang kenapa? Kamu duluan yang ini saya mau pindah ya. Gitu. Ya tapi nggak enak karena kita merasa seperti saya dari semua tim saya tahu ya, pengalaman saya tahu. Misalnya dari masa saya sudah tahu que saya main terus di sana karena Pak Iwa datang dia bicara sebelum kontrak selesai, dia bicara sama saya. Pak Iwa. Dan berarti kamu. Tapi terakhir ya itu yang mau saya tanya. ya Terakhir? Ya terakhir ada seperti sesuatu nggak enak. Que saya sudah merasa tapi saya sudah siap untuk bisa keluar. Di 2018 itu? 2017. 2017 kan kamu akhirnya masih main. Ya tapi 2018. Jadi 2017 sudah terasa? Ya terasa. Baru kemudian 2018 kamu memutuskan. Ya. Berarti kamu dikabarin, kamu tidak ada dalam rencana tim. Sehingga kamu akhirnya pindah. Ya. Jadi lagi-lagi bukan dari kamu menuju ke tim lain. Bukan dari saya, bukan dari Loko Gonzales. Siapa yang ngasih tahu kamu nggak dilanjutin lagi di Arema? Dari manajemen? Ya waktu itu Mas. Apa dia bilang karena apa? Karena skema pelatih tidak ada atau karena tidak cocok kontrak atau apa? Ya itu nggak bisa bicara saya. Dia tidak bisa bicarakan. Oke, kita menghormati keputusan daripada Loko, tapi nanti ada di buku ya. Terima kasih banyak. Di buku ada kan? Nggak tahu. Terima kasih banyak untuk Valentino. Hormati keputusan saya. Saya menghormati keputusan Loko dong. Karena nanti kalau kita bicara panjang nanti. Ya udah, kalau kalian penasaran nanti kalian ketemu Loko, tanya aja langsung ya di jalan. Saya sudah diceritain tapi saya nggak boleh di kamera soalnya ya. Tapi akhirnya Loko ke Madura kan? Ke Madura. Akhirnya ke Madura. Nah Madura ini juga waktu Loko pindah menurut saya juga tim yang seperti waktu Arema 2013 kan? Ya benar. Madura lagi Benar.
banyak pemain bintang. Malah kamu ketemu lagi sama Beto ya? Enggak. Beto udah belum ya? Belum, Beto belum. Greg ya? Beto baru ya ketemu sama Greg, Maitimo, Greg, Maitimo, Zarahan ya? Fabiano. Oh iya, Fabiano Beltrame. Ya. Si Zarahan belum? Occasion. Oh iya, Okajon, teman saya itu. Ya. Hebat dia. Ya. Dan itu lagi-lagi ternyata juga Madura United belum berhasil ya untuk mengambil ambisinya untuk jadi juara kan. Walaupun pemain-pemainnya udah Ya waktu itu banyak kalau pemain bintang. seperti tadi Valentino bilang, materi pemain bagus semua. Masalah que mungkin waktu itu mungkin mereka tidak percaya diri sama pemain, masuk semua langsung semua pemain tahu. Bintang. Di rotasi. Ya seperti di Arema ya, waktu itu kita main semua. Betul. De Madura tidak semua langsung main. Iya. Cuman main 2-3, lain Tunggu. tunggu, nanti ganti. Oh, padahal kalau misalnya langsung dipercaya Ya, itu mungkin kalau- posisinya beda-beda ya. Ya kalau mereka mungkin semua beda-beda posisi. Kalau percaya, siapa tahu mungkin kita bicara cerita kita mungkin bisa beda. Dan waktu itu kan kamu tidak selalu pertandingan dimainkan kan? Ya. Bener nggak? Jadi kadang game ini main baru nanti. Ya ganti karena Gimana waktu itu ganti? masih rotasi pemain. Iya, tapi yang banyak orang puji juga adalah kamu tetap menghormati keputusan pelatih. Nah, Ya karena dia penalti harus hormati. Nah, sebagai pemain yang terbiasa sebagai pemain inti, Ya. pemain andalan, kamu akhirnya dirotasi begitu, gimana sih rasanya kalau Enggak, karena ya seperti itu kamu? ada dua cerita. Ah, Karena misalnya contoh, nggak usah contoh pemain lain. Contoh Oke. saya sendiri ya. iya, lebih tepat. Misalnya Valentino pelatih saya ya, saya main. Terus tapi Valentino datang dan bicara, loco, saya hormati pelatih ya. Ya, Loco, kamu nanti, kamu lihat sekarang setiap pertandingan kamu tidak terlalu maksimal, ya. Mungkin Juan nggak cetak gol, saya mungkin saya masukkan untuk kamu, mungkin kamu tunggu dan masuk babak kedua. oke. Saya terima, pemain terima karena coach Ngomong. langsung bicara. Pasti saya terima, cuma punya semangat. Ya. Tapi kalau coach Valentino datang, bapak nama-nama, Tidak ada. nggak ada, saya dicarangan. Dan tidak bicara apa, itu bisa bikin pemain kesal. Karena beda ya. Ya karena beda, kalau kita cerita lebih bagus kalau cerita. Pasti pemain mengerti. Walaupun sama-sama keputusannya kamu belum main dulu, tapi dengan dikasih tahu, diajak bicara, sama tiba-tiba langsung diumumin itu beda. Ya beda. Tapi mungkin kan emang pelatih beda-beda gaya, coach lagi. Ya, Logo. ya itu kita tadi bilang. Semua pelatih punya karakter masing-masing beda. Ada pelatih que bicara, pelatih enggak. Ya. Karena mungkin kalau enggak bicara mungkin dia pikir que itu bagus, tapi itu tidak bagus. Oke. Harus bicara sama pemain. Kenapa kalau misalnya Valentino bicara sama saya, berarti wah saya pikir ini pelatih masih percaya sama saya. Walaupun saya cadangan, Biar semangat. ya biar semangat. Tapi kalau diumumin nggak tahu sebabnya. Ya, kita nggak bicara nanti pemain bisa pikir. Tapi ini pelatih kenapa? Si saya kemarin main bagus cetak gol. Kenapa saya sekarang di luar? enggak. Ya. Mulai gosi-gosi. Kepikiran. Oh, takutnya karena ada yang tadi lagi. Ya, nanti mungkin itu pemain bicara sama pemain lain, nanti racu semua. Ada yang ngomong di belakang. Ya. Oke. Nah, itu kan tadi cerita pertama. Kata kamu Ya. ada 2 cerita. Cerita Ya, satu itu. lagi apa? Itu tadi pertama, kedua. Tadi kamu bilang ada 2 kan? Nah. Pertama ada pelatih yang ngomong. Oh, maksudnya satu ada pelatih yang suka Ya. ngomong dulu, ada pelatih yang langsung ngumumin. Ya, Jadi suka ada gosip-gosip juga di situ. Ya pasti kalau misalnya si saya pelatih ya, saya misalnya Valentino tidak main ya, pasti nanti Valentino mulai pikir kenapa ini pelatih? Kenapa? Oh ini pelatih nggak suka saya. Oh. Dan terus Valentino nanti pasti Ngomong. ajak teman untuk bicara. Nanti ini mulai, ini nanti ke sini, Jadi ya nanti Jadi antum konflik? semua- Iya konflik semua. Oke, Karena itu masuk lebih akal. bagus bicara, mengerti maksud saya. masuk akal. Satu bicara, kedua tidak bicara. Oh iya iya.
Jadi harusnya bicara ya. Ya, Berarti kan. kamu udah berbakat jadi pelatih kayaknya. Enggak, belum. Belum. Itu untuk saya ya. Tapi Itu cerita saya, pasti ada beda-beda. orang lain beda-beda. Ya. Tapi pertanyaan saya, kan akhirnya kamu nggak lama di situ. Misalnya, Oh, iya. contoh ya, maaf ya. Kaget gua. Enggak, kenapa? Karena kalau saya bicara tentang sepak bola, saya nggak mungkin bisa kalah, tahu? Nggak Kalau mungkin kita bisa kalah. nggak, Kalau mungkin bicara saya sepak bola. kalau kita bicara tentang sepak bola, Oke. mungkin saya bisa kalah ekspresi atau bahasa. Oke, tapi Tapi- kalau sepak bolanya, pengetahuannya, Ya, misalnya almarhum Alfred Riedel. Alfred Riedel. Pelatih timnas, Coach, ya. coach. Dia memang benar seperti Bambang Pamuka bilang. Waktu saya mulai, dia datang bicara sama Bambang Pamuka kalau dia mau cadangan karena datang saya ya. Itu bagus benar. Dan Bambang waktu itu punya semangat luar biasa di cadangan dan selalu kasih motivasi sama pemain. Terus kemudian 2014 waktu kita AFF di Vietnam, sama. Almarhum Alfred datang bicara sama saya. Sama kamu? Sama bicara sama saya seperti Bambang. kamu akan tidak jadi pemain inti. Cadangan. Oke. Karena datang Sergio. Pemain pemain Persib Bandung. Sergio Van Dijk. Sergio? Ya Sergio Van Dijk kan? Sergio Ya. Van Dijk yang sekarang jadi agen. Ya sama. Tapi itu untuk pemain seperti Motivasi. motivasi. Karena dia langsung bicara. Jadi kamu di situ nggak kesel. Enggak kesel. Karena Jadi yang dialami Bambang dulu kamu alami di tahun 14. 2014. Ya, tapi bicara, mengerti? Oh, bicara. Itu bisa bikin pemain nyaman, aman. Jadi apa karena itu kamu kemudian cepet pindah dari Madura? Enggak, itu. Tahan dulu, kita akan nyebrang menuju ke kota berikutnya, tapi kita kasih pertanyaan dulu ya. Tadi Loko menyebutkan beberapa nama pemain bintang yang ada di era Madura United ketika dia pindah ke Madura United. Siapa saja kan nama yang tadi disebut? Akan ada hadiah merch dan juga memorabilia dari Loko dengan format berikut ini. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke Jepret Team, sudah jawab ya. Tenang, hadiah pasti akan kita umumkan dan semua akan ditandatangani oleh Loko. Jangan lupa juga kalau kita akan ada special show-nya bersama Loko berkisah tentang timnas dan juga keluarganya. Kita akan umumkan kapan dengan beberapa hadiah. Itu adalah jersey yang dipakai langsung oleh Loko di beberapa tim yang dibela. Dari tadi saya mencari kata untuk jersey yang dipakai itu istilahnya apa? Dari tadi gue kelupaan mulu ya. Apa sih namanya? Match worn. Akan ada match worn dari Loko Gonzales. Loko, jangan emosi dong. Waktu saya tanya tadi terakhir emosi begitu. Enggak emosi, itu karakter saya. Oh itu karakter. Apa karena kesel dengan gaya pelatih itu akhirnya kamu pindah ke melanjutkan karir kamu ke Sleman? Enggak, waktu itu pelatih. Ya waktu saya pertama datang Gomez. Ya, Siapa namanya? Oliveira. Gomez Oliveira. Gomez Oliveira. Ya, enggak karena dia juga Latin, dia bicara. Waktu saya main, waktu nggak main. Diajak ngomong. Ya, bicara. Jadi kenapa akhirnya kamu sebentar di Madura? Ya, nggak tahu, salah paham. Nggak tahu gimana sih? Ya, Nggak nyaman. bukan kan nyaman sama nyaman saya di sana juga sama seperti kacung. Kacau. Ya, karena saya ingat waktu pertama kali saya main untuk Madura Piala Presiden, kita main di Stadion Persebaya. Ingat, Wah, Kacau Waktu Mania, itu saya ada saya- Teretan Dibi, saya keluar dari Arema, saya langsung main di... di Surabaya, Terus? di Stadion apa namanya? Stadion Lini Baru. Iya. Kok saya lupa sih nama stadionnya? Gue ingetnya Gelora 10 November dong. Sama Tambak Sari. Iya. Ya, waktu itu saya main, wah, waktu itu pertandingan pertama Persebaya main. Stadion masih penuh. Kita keluar pemanasan, Madura, wah. Gimana? Mereka support untuk saya, tapi enggak masalah itu. Untuk saya, enak. Apa? Bukan di Surabaya kan? Ya, Stadion Surabaya kan? Stadion Surabaya Baru.
Surabaya kok bisa lupa sih gue. Jadi diapain kamu waktu itu? Waktu itu saya keluar karena saya baru datang Arema, ya mereka seperti tidak terima ya karena saya datang ke stadion mereka. Tapi cuma itu aja teriak-teriak tapi. Oke, karena kan Itu kamu aja. udah cerita juga kan di sama bonek juga kamu Ya, angkat topi ya. waktu itu juga saya ketemu pertandingan terakhir Madura lawan Persija, saya ketemu sama semua bonek. Cuma nggak tahu siapa. Jadi alasannya apa? Ya keluar aja. Keluar aja. Ini sepak bola. Sepak bola profesional. Ya, profesional. Tapi sama Pak Aksanul Kossasi kamu sempat kenal? Saya Gimana semua, Pak Aksanul menurut kamu? Saya sama semua baik-baik. Ya, sama Karena Pak Sanul kadang menurut- mungkin seperti kita tadi bicara kan karena ada salah paham tahu masalah Oke. kecil, Oke. tapi orang di belakang Yang ngomong ya bikin jadi besar. besar. Gelora Bung Tomo. Ya misalnya kayak dan kalau kita nanti mau bicara mereka nggak percaya karena mereka sudah dengar orang bicara di belakang tahu. Iya. Tapi saya sama semua orang ofisial Madura Baik semua. baik semua sama supporter kacau juga nggak ada masalah Baik, sama ya. sekali. Jadi sama Pak Aksanul juga oke ya. Kamu Si dia pertama kali bicara sama saya dia. sama Pak Aksanul ya? Ya dia nasihat saya semua nanti kalau ini dia ya. Ya, ya, ya. Itu antara saya sama dia saya nggak bisa. Karena waktu itu saya juga bikin Pak Aksanul bikin acara begini sama saya juga. Ya. Jadi saya kenal dekat dengan beliau. Jadi kita bikin acara juga seperti ini sama Pak Aksanul Kossasi. Nah itu saya tanya figurnya oke ya, tapi yang tadi saya bilang saya kan nanya sama kamu makanya. Dan semuanya ternyata oke ya, hanya karena mungkin salah pengertian. Ya salam. Sehingga ada yang itu kalau bahasa Indonesianya ada yang ngomporin, ada yang manas-manasin, ada yang ngomongin yang Seperti kalau saya mau minum mate saya harus pemanasin dulu air panas. iya jadi biar panas. Ya. Jadi suasananya panas. Ya itu saya berarti kita sama. Sama. Kita harus bikin punya acara televisi bersama. Sama. Karena kita cocok. Cocok, apalagi kamu sekarang ada di tim yang sekarang, pasti banyak acaranya. Ya Itu. kan? Itu. Kalau bicara langsung, kalau mereka nggak bicara langsung sama kita pasti nanti banyak orang. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa. apa-apa. Semua baik-baik semua. Apalagi keluarga saya, istri saya juga punya banyak keluarga di sana di Madura. Betul. Dan yang intinya adalah ini adalah keputusan profesional. Teman saya Firdaus juga di Madura. Firdaus. Firdaus. Keputusan profesional. Ya. Ya. Dan mau dimanapun itu yang penting menjaga silaturahmi. Ya. Pemain profesional harus bisa profesional. Nah, Loko akhirnya kan ke Sleman. Ya. Di saat berita lagi-lagi, wah kenapa nih dia pindah ke Sleman gitu. Dan ternyata kamu jadi legenda di sana. Kamu membawa Sleman naik ke Liga 1 dan top skor juga. Di saat orang banyak yang nggak percaya lagi kalau Loko itu masih bisa. Siapa nggak percaya? Siapa nggak percaya Valentino? Dari tadi Valentino bilang orang nggak percaya. Siapa nggak percaya? Si Lema, si PSS Lema bawa saya. Karena mereka percaya saya. Iya, Sleman pasti percaya. Tapi mungkin masyarakat di kota lain pikir, wah Loko udah habis nih. Enggak, tapi Gitu. itu kalau ada orang bicara seperti itu, berarti itu orang nggak tahu sepak bola. Nggak tahu, cuman mau untuk cari sensasi. Sensasi. Ini SMA apa? Kenapa ini Sosmed, ya? sosmed, Ya. Instagram. Ya, Untuk apa ini Bang Gonzalo kita nggak percaya itu cuma itu aja. Ya tapi emang di Sleman teman-teman kamu sama pelatih semua percaya sama kamu? Alhamdulillah percaya. Awalnya? Siapa? Oke, dari awal emang pelatih sama siapa dulu coachnya? Coach Heri Kiswanto ya? Harry. Coach Heri. Coach Heri. Coach Herkis kalau di sini sebutnya senior. Itu langsung percaya sama kamu? Ya, mereka semua percaya sama. Waktu saya keluar de Madura, Ya. si saya datang ke PSS ini karena mereka percaya sama saya. Tapi seperti tadi bilang, itu pelatih Harry juga bagus. Bukan karena saya datang langsung main, enggak. Oke. Waktu saya datang, saya pertandingan pertama saya cadangan. Oke, dikajak ngomong dulu. Ya, tapi mereka diajak. Gonzalo harus tunggu karena
baru datang, kita juga nggak tahu kondisi. Saya sudah lama sama pemain ini. Oh dia bilang ya. Ya tapi bagus. Saya bicara oke nggak masalah. Malah kamu jadi motivasi. Ya itu motivasi. Pemain-pemain lain ngeliat kamu gimana? Enggak, mereka baik-baik hormati. Bukan, karena kan kondisinya Loko itu kan Liga 2 kan. Ya Liga 2. Sementara Loko ini datang dari planet Liga 1 yang top skor terus, pasti kan mereka semua segen sama kamu kan? Wih ada Loko, itu idola saya Loko. Enggak. Loko. Enggak, mereka. Pastilah. Ya tapi nggak penting mereka hormati. Enggak ada masalah. Kamu juga nggak sombong ke mereka? Untuk apa semua? Kita nggak boleh sombong kita. Enggak ya? Enggak. Nah itu. Nama kita terkenal dan besar karena masyarakat. Oh iya betul. Nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh. Tapi kamu bisa moncer apa ya? Kamu bisa akhirnya bisa. Ini kan gini. Cerita kamu di Sleman itu kan kayak cerita dongeng. Kamu tau dongeng nggak? Kayak cerita di buku. Kamu datang dari mana Liga 2, terus kamu bawa playoff, terus kamu bawa juara, terus kamu top skor gitu. Kamu nyangka nggak? Kamu Enggak, tapi waktu itu sebelum kita saya waktu itu ada banyak musibah. oh ada. Allah malah besar. Allah malah besar karena dia kasih promosi Liga 1 dan juara sama PSS Sleman. Karena kita tahu sebelum saya ke PSS, saya banyak musibah. Betul. Dan Nah, karena itu kamu mungkin dikasih jalan. Ya mungkin karena itu mungkin tadi Valentino bilang, wah ini González kenapa di sini ini. Tapi Allah karena malah besar kasih jalan luar biasa promosi dan juara. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kisah yang memang ya kamu akhirnya bisa bilang ini semua karena setelah kamu mengalami sendiri kan. Ya karena putaran pertama saya nggak bisa main lawan Sleman. Sama Sleman. Ya, sama Sleman. Nah itu boleh cerita nggak kenapa kamu nggak bisa main? Karena musibah sebelum saya datang ke Sleman. Ya sebenarnya musibahnya itu kenapa? Karena kan kalau di berita ntar siapa tahu itu bohong. Ya biar mereka percaya sama siapa, nggak ada masalah. El Loco setiap malam bisa tidur tenang. Ya tapi kan jadinya saya nggak tahu cerita yang benar yang mana. Ya, oke, semua orang nggak tahu cerita benar. Saya juga nggak tahu. Ini orang lagi ceritanya momennya sedih, dia ngelawak sendiri. Ya, tapi artinya musibah demi musibah. Ternyata kamu di putaran selanjutnya malah bisa main dan segala macam. Yang membuat Sleman akhirnya, tapi akhirnya kamu juga di Sleman ganti pelatih ya? Ya waktu itu Coach Seto ya? Ya pertandingan ke 4 diganti Coach Seto. Oke, itu pasti karena keputusan manajemen. Ya itu keputusan. Dan maksud saya ketika kamu akhirnya bisa jadi top skor dan kemudian membawa promosi, itu kan akhirnya para pendukung, kamu tahu kan di sana ada 2 basis pendukung yang luar biasa ya. Ada Brigade BCS. Ada BCS, ya kan? BCS atau BCX ya? BCS kan? Ya, BCS. Brigade Kurva Sud ya. Ada Slemania kan? Ya, Dan itu semua benar-benar ngeluh-ngeluhkan inikan Loko gitu loh. Itu kamu tuh karena pengen ngebuktiin dengan kisah yang sebelumnya banyak musibah bahwa kamu itu ternyata masih kuat. Tapi waktu Atau karena apa sih kamu bisa segitunya? waktu saya mulai main di Sleman, pikiran saya tenang, cuma untuk Sleman, tidak pikir masalah. Yang lain-lain? Nggak pikir lain-lain. Jadi nggak ada kayak karena kamu termotivasi bahwa lihat nih saya memang masih. Ya itu memang seperti tadi Valentino que mungkin ada berapa orang, wah que nggak percaya lagi, ya. Karena itu saya kalau main selalu doa dulu semua sama keluarga sama anak yatim, karena saya mau memang buktikan sama mereka kalau mereka bicara salah. Atau waktu di pertandingan demi pertandingan itu kamu kan dari Liga 1. Ya. Apa memang karena levelnya beda? Sehingga kamu kemudian bisa jadi top skor, bisa cetak gol. Enggak, karena itu salah. Nah, makanya siapa yang itu nanya? seperti kita final. No, bukan final. Kalau kita bicara misalnya bicara tentang orang lain Chile final. Fitnah. Ya, itu, Suuzon. Ya itu seperti kita fitnah pemain 2. Oke, makanya saya nanya, ternyata itu kualitasnya nggak jauh berbeda. Nggak beda. Beda apa? Cuma 1-2 beda. Iya kan Karena beda. 1
dua cuma beda. Iya. Tapi pemain sama. Sama. Malah mungkin katanya kontra juga beda. Tapi Ya. kalau kita bicara mungkin lebih keras Liga Nah, 2. saya mau bilang malah katanya Liga 2 malah lebih keras ya. Ya. Berarti nggak lebih mudah dong. Ya, tapi lebih keras karena mereka mau bersaing untuk bisa promosi, bukan keras uang enggak. Oh iya. Tapi apa menurut kamu ke rahasia Sleman waktu itu bisa kamu bawa promosi dan kamu bisa jadi top skor? Ya bukan cuma dari saya sendiri. Apa Itu apa lagi? dari semua teman, kita juga harus minta doa sama Allah untuk semua lancar. Dan juga semua, kita tahu semua supporter BCS sama Selemania. Itu memang luar biasa. Dan itu yang membuat Waktu itu saya selalu, misalnya kalau kita main, saya selalu ya doa semua dan bisa cetak gol, 2 gol ya. Di setiap pertandingan untuk bisa selebrasi pertama sama BCS dan di sini sama Slemania. Jadi kamu kedua-duanya. Ya, kedua-dua. Nggak salah lagi kan? Nggak ke penonton lain kan? Enggak. Kan waktu PSIS lawan Persik kamu salah penonton. Iya saya. Iya kan? Ya, tapi itu 2006. Ya makanya kalau ini tahu ya, Ya, tahu. di mana ya. Jadi Ale, super, ale. Super LJ itu apa? Super Elang Jawa. Ya, Ya itu singkatannya Super LJ. Kemarin di Piala Menpora bagus loh, mereka Ya, bagus. sampai semifinal. Ya. Ya, dan Saya lihat. ada 2 striker muda pemain Indonesia U19 U20 tinggi besar sekarang. tahu. Dari situ. Bagus sekarang Sleman. Ke cedera. Ya? Cedera dia. Ya ada yang satu mengalami cedera ya. Bagus badan bagus. Jadi itu kisahnya di PS Sleman ya, dan memang kita waktu itu ada rencana sebenarnya kita langsung mau ke sana ya untuk syuting ini, tapi lagi-lagi karena keadaan yang ada membuat kita harus mentaati aturan-aturan yang ada sehingga kita tidak bisa ke sana. Untuk kerinduan para penonton yang ada di PS Sleman, apa yang mau kamu sampaikan Loko ke para pendukung PS Sleman? Untuk BCS dan Selemania, terima kasih untuk support saya. Walaupun kalian tahu que saya putaran pertama nggak bisa main karena ada musibah, tapi alhamdulillah Allah kita bisa promosi dan Selema bisa juara. Dan terima kasih banyak, saya tidak lupa apa namanya Spanduk. Spanduk. Waktu kita final di lawan Semempadan di Stadion Pakansari, di mana ada saya King González. Terima kasih banyak dan semoga ke depan sukses selalu. Luar biasa. BCS dan Selema. Iya. Hubungan Loko dengan para supporter tuh di mana-mana memang sangat luar biasa ya. Dia karena kita harus hormati sama mereka. Saya tadi bilang, nama kita besar dan terkenal, Karena nama besar kita dan kita terkenal karena masyarakat. Masyarakat selalu nilai kita. nah itu juga Karena itu kita harus hormati sama semua. bisa jadi pembelajaran buat para pemain-pemain muda yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana menjalin komunikasi yang baik ya dengan para supporter dimanapun kita bermain, karena pemain profesional nggak pernah tahu musim ini main di klub mana, besok main di klub mana. Ya itu seperti saya bilang waktu saya main di Madura, que saya harus datang pemanasan di stadion. Gelora Bung Tomo. Ya mereka di luar karena di sepak bola ya, wah mereka teriak-teriak apa mereka mau, tapi di luar hormat, salam, nggak ada masalah. Ya. Dan oh iya, dan memang kan sorry ini gua ada miss kayaknya. Jadi emang di Madura kan juga hubungannya sama Arema nggak baik ya, supporternya kan. Ya, tapi itu supporter. Iya, maksud saya kalau Arema Persebaya yang akrab sama Madura United sama Madura kan penontonnya kan. Oh jadi tadi maksudnya Loko tuh yang di Stadion Madura ya? Enggak, Di Surabaya. Surabaya. Oh Surabaya berarti benar Gelora Bung Tomo. Karena memang kan itu juga karena waktu itu tuan rumah mainnya di Persebaya. sana. Ya oke berarti benar. Tapi karena memang kondisinya juga kadang-kadang kita di sini temenannya sama yang ini, di sini temenannya sama yang ini. Tapi kenapa terus nggak lanjut di Sleman? Ini sepak bola. Harus profesional. Mungkin waktu itu pelatih punya ingin pemain lain karena Kan kamu yang top ya, scorer. tapi mungkin Lu nggak mungkin dong. ya itu seperti kita kembali tadi ke belakang. Mungkin dia nggak percaya sama Loko bisa main apa Di Liga 1. Liga 1 sebelum coba, tapi nggak apa-apa.
Loko tak hormati sama pelatih. Diajak ngomong? Nanti saja. Kita akan mulai tanya di segmen terakhir kita, tapi sebelumnya ada pertanyaan lagi. Sebutkan pelatih Loko yang pertama waktu di PS Sleman. Ya, akan ada merch dan juga memorabilia dari Loko Gonzales dengan format berikut ini. Dan ada satu pertanyaan lagi dari Awi. Sebutkan 11 pemain yang tampil sebagai starting 11 ketika Loko bersama dengan PS Sleman menghadapi Semen Padang ya. Final Ya. di Pakansari. Ada hadiah dari Awi. Kita akan lanjut lagi nanya kenapa akhirnya dia juga cabut lagi. Dan akhirnya pindahnya ke kota situ lagi. Ke rumah Depang. Setelah yang berikut ini. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Loko Gonzales, Christian Gonzales tentunya di Jebret Talk Special El Loco Series disupport oleh Awi bukan air biasa. Loko, segitu indah ceritanya, segitu besar dukungan dari BCX dan juga Slemania dan masyarakat, supporter dari PS Sleman, lah iya kok. Pindah. Kok pas sudah ke Liga 1 kamu nggak diajak? Ya, itu saya bilang karena... Kamu kesel dong? Enggak, karena mental saya kuat dan semua apa itu terjadi kemarin. Itu saya tadi bilang, saya sudah belajar dulu di Uruguay. Apa semua terjadi nanti di sepak bola. Jadi kamu sudah punya pengalaman, Ya, sudah masuk, tahu. Karena saya sudah belajar. Ya. Sudah masuk semua di kepala, bukan cuma masuk sini keluar, Ya. enggak. Masuk di sini tapi tetap di dalam. Tapi kan logikanya kamu udah bawa dia Ya, naik, tapi- kamu ya, top skor. Ya. Ya masa iya kamu nggak diajak pas di Ya, Liga 1? kalau Mereka kita- ngomong apa? Kalau bicara seperti Valentino, ya luar biasa gampang. Tapi itu untuk Valentino, pikiran Valentino. Tapi tidak semua orang pikir sama seperti Valentino Jepret. Tapi kamu waktu itu sepikiran sama saya dong. Ya sama, saya Iya kan? pikir sama ya. Tapi diajak ngomong ketika akhirnya kamu nggak jadi bagian dari tim untuk Liga 1. Diajak ngomong nggak? Kontrak kamu waktu itu emang satu musim itu ya? Ya cuma sampai Setelah ya satu musim sampai Desember waktu itu. Karena terakhir final Desember. Enggak. cuma dikasih tahu apa? Nggak diperpanjang? Ya tidak etik apa? Tidak etis? Tidak etis kalau saya bicara karena itu antara saya sama mereka tapi pertama kali mereka tidak panggil sama sekali. Mereka panggil terakhir karena banyak apa soporte Yang minta? yang minta dan seperti mereka paksa tahu. Jadi nggak bisa diomongin di sini. Ya nggak bisa. Di buku Ya tapi bukan juga apa. Ya mereka waktu itu siapa bicara sama saya tidak profesional tapi nggak bisa bicara apa-apa. Oke. Penting semua BCS luar biasa semua. Di buku bisa ya. Nggak tahu harus pikir dulu. Harus tanya dulu sama orang. Tapi kan ada bagian di iklan kita kamu bilang nggak nyangka secepat itu kembali ke Yogyakarta karena kamu ke PSIM. Ya, saya juga tidak nyangka. Nah kenapa nggak nyangka? Apa karena sebelumnya bukan yang PSIM ya? Sebelumnya Bogor ya? Ya karena waktu itu saya dikontrak di Bogor FC. Kalau salah. Terus? Nggak tahu. Itu bareng si Vladi ya? Vlado ya? Coach Vlado. Kamu ceritanya di sana sama Coach Vlado kan? Di Saya Bogor kan? Bogor. Ya, ke Terus Bogor. tapi akhirnya pindah domisili ya? Ya nggak tahu waktu itu saya liburan di Belanda liburan sama keluarga dan orang telepon saya manajer, wah kita harus cerita sesuatu sudah di Indonesia kita bicara enggak belum kita masih Belanda, oke nanti kalau datang ke Indonesia kita harus bicara ketemu ya oke. Kita datang ke Jakarta semua dan mereka cerita ke ini mereka pindah ke PSM Georgia. Akhirnya kamu juga ikut. Karena mereka takut saya tidak ikut. Oke. Karena saya pernah main di PSS. Tapi kita bicara, kita harus profesional. Kamu yang bilang itu. Ya, Jadi tadinya sempat takut mereka. ya mereka takut, bukan saya. Iya, mereka sempat takut, terus kamu meyakinkan mereka nggak apa-apa. Ya, Dan akhirnya gimana? Masyarakat menerima nggak? gimana? Fans PSIM sama Sleman, kehadiran kamu di PSIM.
itu antara mereka. Untuk saya mereka Pendukung PS Sleman tetap hormat sama kamu. Iya, Tetap sama-sama menghormati. iya, karena mereka tahu que bukan el loco González keluar. Mereka tahu que orang lain nggak mau. Bukan Terus saya. hubungan kamu dengan fans PSM Bagus. selama main di sana? Bagus. Bagus juga. Ya, Karena kamu top skor juga kan? ya the team. Cuman sayang waktu itu kamu tidak sampai lolos ya. Nggak lolos. 5 besar ya atau 4? Ya, karena waktu itu di tengah kompetisi ada sedikit masalah, tapi bukan masalah sama pemain. Itu masalah Internal. internal. Tapi kamu tetap berikan total. Ya, kita pemain harus bikin selalu yang terbaik untuk tim. Tim juga oke waktu itu PSM. Pertama-tama, oke, bagus. Terus habis sama itu? Coach Prado bagus semua. Sama Coach Prado bagus. Terus habis itu Ya itu nanti masalah internal, bukan kita nggak bisa bicara. ceritakan. Ya, cerita. Tapi yang jelas kamu Nggak bisa cerita karena kita memang kita semua nggak tahu pemain. Ya. Yang jelas kamu nggak nyangka kalau kamu akan kembali ke Yogyakarta ya. Ya, kita Dengan cara yang berbeda, Ya. dengan tim yang berbeda. benar. Sepertinya kamu dibukakan jalan memang untuk ke kota itu lagi. Ya. Spesial nggak Yogyakarta menurut kamu kotanya? Ya karena waktu itu juga istri saya ingin di sana karena anak saya sekolah di sana. Yang siapa? Vanessa sama Nando. Vanessa sama Nando? Oh karena sudah waktu di PS Sleman, Ya. udah sekolah di Jogja. Dan waktu itu kita pusing sama istri, wah nanti kalau ke sini Pindah lagi. kita kalau rumah di sana pindah. Akhirnya kita tiangnya kembali lagi ke Jogja, anak-anak tetap sekolah di sana Jogja. Jadi belum sempat pindah. Nggak belum sampai. Jadi itu kayak jalan Tuhan juga ya, Iya. buat kamu tetap di situ lagi gitu. Ya. Dan apa yang kamu ingat tentang kota Yogyakarta? Kamu kan selalu tipenya memang nggak pernah kemana-mana Ya, kan? nggak pernah kemana-mana. Saya cuma di Tapi sana di apa Jogja. kota Jogja itu terkenal ini loh, apa makanannya, masyarakatnya. Tapi nggak tahu saya. Makanya kalau kamu Itu belum sempat apa? gudeg Enggak. Ini juga apa? Malioboro. Itu jalan terkenal. Jalan saya juga Malioboro. nggak pernah saya jalan ke sana. Ya udah kita jalan yuk ke Malioboro ya. Saya cuma pernah ke sana dulu ada satu acara televisi harus datang ke satu tempat. Itu Kenapa aja. kamu nggak pernah nyoba makanannya? Kenapa nggak pernah jalan ke kota yang terkenal itu? Kenapa? Karena latihan main sama keluarga. Ya mungkin kalau ke sama keluarga nggak masalah. Tapi nggak tahu kenapa. Karena mungkin disiplin saya. Karena disiplin. Enggak. Oke. Tapi yang jelas PSIM pun fansnya membekas juga ya sama kamu karena kamu juga menunjukkan totalitas. Ya. Dan yang saya lihat, saya selalu kerja 100%. nah itu loh kok. Bukan setengah-setengah. Itu loh kok yang saya lihat gini, kamu dari tim yang misalnya isinya bintang semua, Ya. sama tim yang nggak banyak bintangnya, tapi kenapa bisa kamu tetap selalu top skor, selalu cetak gol? Kayaknya kamu tuh sama siapa aja tetap bisa gitu loh. Ya karena Bahkan saya. sama Selebritis FC pun kamu banyak cetak gol. Ya saya di Selebritis cocok sama siapa ini? Judika. Siapa itu? Darius. Darius Gelandan. Ya gelandang. Oh, dia pemain depan. Depan, saya juga sama depan. Ya. Siapa apa ini apa rambut panjang foto sekarang? Rambut panjang potong sekarang. Gary. Ogi. 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 Sama Ogi. Kamu cocok sama Ogi. Ya cocok. Walaupun saya selalu kasih umpan. Kamu kasih 10 dia nggak umpan masuk. kan dia yang gol cuma 1. Ya tapi nggak apa-apa harus berusaha. Harus berusaha. Jadi seperti itu juga kamu kayak yang saya tanya tadi. Kamu mau di tim bertabur bintang sama pemain yang tidak banyak bintang ya kamu tetap. Karena semangat saya tetap sama. Apa tuh? Karena saya tidak sombong. Tapi latihan kamu jadi lebih keras. Saya juga tidak pilih, wah karena ini enggak. Saya orang baik, semua untuk saya semua sama. Tapi latihan kamu jadi lebih keras nggak kalau pemainnya nggak dalam tanda kutip bagus pemain yang di klub A gitu loh. Pemain klub B itu biasa aja. Kamu jadi latihan lebih keras atau gimana untuk membuat kamu tetap bisa total dan mencetak banyak gol? Kan kalau temennya nggak terlalu jago juga kamu susah harusnya. Ya kadang enggak tapi Liga 1 sama Liga 2 tetap sama. Oke. Tergantung punya pemain tergantung apa pemain ada di belakang kita. Oke. Karena itu kita harus komunikasi sama teman-teman. Misalnya saya ada pemain baru atau pemain muda, saya harus bicara sama dia. Saya suka bola seperti ini. Nanti kalau kamu ke sana
langsung cross, nggak usah ke sini. Harus semua waktu latihan kita harus komunikasi semua. Misalnya seperti saya Arema, saya lucha sama Dendi atau Alfarisi atau sama Beni juga. Oke, Beni kamu ini bola pertama di sini, bola kedua di sana. Alfarisi juga, saya tahu Alfarisi misalnya suka selalu bola ke belakang. Kita harus komunikasi. Jadi dengan siapapun yang penting bagaimana komunikasinya. Iya. Dan ini membuktikan Loko tuh tidak pilih-pilih. Tim mana tidak pilih-pilih, teman-temannya siapa, Seperti pemain, siapapun itu. Ya seperti kemarin di PSM, waktu itu juga ada Iksan lagi. Kita pernah main di Sleman sama Iksan. Terus ada pemain ini muda sekarang, siapa namanya? Dia sekarang main di luar. Witan Sulaiman, Witan. PSM. Ya, dia di sana muda umur nggak tahu berapa umur. Dia 18. bicara sama dia juga kasih umpan sama saya. Ya Witan bagus ya. Ya, kasih umpan bagus di mana saja cetak gol. Karena dia semua harus komunikasi. Kalau kita misalnya mau jadi sombong nggak bisa. Berarti itu kunci sukses dari Loko Gonzales ya. Luar biasa. Nanti kita akan coba juga untuk ngobrol dengan sahabat-sahabatnya Loko, juga dengan kemana Loko selanjutnya setelah terakhir di PSM ya. Tapi tunggu saja di episode-episode berikutnya. Untuk episode kali ini kita harus akhiri. Loko, ceritanya sangat menginspirasi. Tahu kamu menginspirasi? Ya, apa? Yang penting seperti waktu gol kelima Arema lawan Semen-Pas. Mustahil. Itu yang saya sampaikan waktu itu ketika Loko berhasil mencetak gol kelima dalam satu pertandingan, ketika dia mendribling bola dari 3/4 lapangan menuju ke gawang lawan. Dia lihat ke belakang nggak ada lawannya, dikejar. Ya ampun, mustahil. Loko. Sudah, kita sudahi saja episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Jebret Talk Special El Loco Series, persembahan dari Jebret Media TV dan disupport oleh Awi, bukan air biasa. Valentino Jebret Simanjuntak dan juga saya Cristian El Loco Gonzales. jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ke Channel Gonzales. dan juga Jebret Media TV. Sampai jumpa. Gracias, amigo. Hermano. Hai pemirsa, inilah dia waktunya. Jebret.